Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas video lanjutan yang pernah kami bahas sebelumnya, yaitu dalam tema yang berjudul terkait jasmani, ruh, dan jiwa. Mungkin ini video lanjutan dari video yang sebelumnya ya, yang sebelumnya sempat kita bahas. Ini lebih substansif lagi. Oke, sebelumnya pernah kita bahas terkait masalah jasmani, ruhani, dan jiwa. Nah, seseorang melakukan perbuatan tentunya ada motivasi, di mana motivasi tersebut sumbernya dari mana. Misalkan sumbernya dari jasmani ini, dari keinginan-keinginan jasmani ini. Nanti dipilihlah oleh jiwa itu, saya mau mengikuti kemauan jasmani ini. Setelah dipilih oleh jiwa ini, diolahlah menggunakan akal. Setelah diolah menggunakan akal, dilakukanlah dengan perbuatan. Garis hijau yang ini saya gambar ini adalah ini dunia yang sifatnya baharu relatif. Sedangkan akhirat qadim yang sifatnya mutlak tak terbatas. Undefinisi, undeskripsi, unlimited. Tidak positif, tidak negatif. Ini di ordinat zero. Sementara di jasmani ini ada baik, buruk, benar, salah, positif, negatif. Nah, supaya kita ini yang hidup di dunia, supaya bisa mengenali yang ruhani kita ini, kita harus melewati portal garis ini dulu. Dimana supaya bisa mengenali ini, kita harus diaktifasi dulu ininya. Harus dihidupkan dulu maksudnya. Dengan apa? Dengan praktek bayat dalam thariqah yang kami jalani ya. Dalam thariqah yang kami jalani ini di bayat, sehingga teraktifasilah ruhaninya. Nah, nanti jiwa ini bisa mengenali ini. Karena ini sudah teraktivasi. Yang sebelumnya ini tuh dilingkari oleh jasmani, tertutup oleh jasmani. Nah, ini bisa yang menutupi jasmani. Sehingga ini bisa di dalam atau ini bisa di luar si ruhani ini. Nah, apabila bahannya dari ruhani yang telah dipilih oleh jiwa kita kan menentukan apakah mau mengikuti yang ini, kehendak ini atau kehendak ini. Kalau kita mengikuti kehendak ini, ya buahnya akan ke sini. Kalau kita mengikuti bahan dari sini, buahnya akan dari sini. Gitu. Supaya kita bisa mengenali ini, tentunya kita harus beradaptasi dulu supaya kita mengenali ini dulu. Makanya barang siapa yang mengenali dirinya, maka akan kenal Tuhannya. Karena ini dengan ini berkekalan. Ini tuh bagian maha ruhani, yaitu Allah itu sendiri. Kita harus mengenali ruhani ini. Gitu kan. Gitu. Kalau kita mengikuti yang jasmani ini, ya nanti buahnya juga akan jasmani lagi, akan relatif lagi. Tapi kalau kita mengikuti yang mutlak ini, buahnya juga akan mutlak juga. Nah, nanti tuh yang mendapatkan siksa di neraka itu ya ini jiwa kita. Ruhani itu gak mungkin disiksa karena ruhani itu bagian dari maha ruhani. Masa Tuhan menyiksa dirinya sendiri? Yang disiksa tuh ini yang tidak bisa mengantarkan ini kepada ini. Tugas kita di dunia ini yaitu innalillahi, mengantarkan ini kepada ini. Supaya ini dominan bagaimana? Daripada ini, kita harus lebih memilih ini. Kita harus mengetahui, membaca keinginannya ini apa. Keinginannya ruhani ini apa. Disitulah kita harus mengenal Tuhan. Dengan mengenali diri sendiri, mengenali ini.
Kita harus mengenali diri kita sendiri. Barang siapa mengenali dirinya, maka akan kenal Tuhannya. Nah, kita harus mengenali ini dulu. Gitu. Karena ini tuh berkekalan dengan ini tuh bagian dari ini. Cuman untuk belajar mengenali ini ada metodologinya. Gitu. Ada wasilahnya. Di mana wasilah itu nanti akan mengajarkan bagaimana cara ini mengenali ini. Kalau sudah kenal, ada perintah dari ini. Kalau ada perintah dari ini, nah disinilah menentukan pilihan mau mengikuti ini atau mau mengikuti ini. Nah disinilah yang beratnya, yang sakitnya luar biasa itu ya. Kadang ini perintahnya bertentangan dengan ini, hampir selalu bertentangan, tidak sejalan dengan keinginan jasmani kita. Jasmani kita yang pengen santai, pengen tenang, maksudnya pengen berkecukupan, pengen berleha-leha, pengen kaya, pengen ikuti nafsu-nafsu apalah gitu. Keinginan dunia pokoknya isinya. Si ini tuh gitu kan. Tapi kalau ini itu ya mutlak. Kita kalau sudah kenal dengan ini, kita akan mengetahui gelombangnya, gitu kan, mengenal ini. Perintah-perintahnya mau dilaksanakan tidak. Kalau dilaksanakan sama si jiwa ini, oke, saya mau melaksanakan perintah ini. Dikirimlah ke akal. Misalkan dari akal tidak mampu, perintahnya gak mungkin ini. Perintah ini gak mungkin dilaksanakan oleh akal. Tapi ini nyuruh, Tuhan ini nyuruh. Tapi secara fisika, dunia di fisika kita gak mampu melaksanakan ini. Di sinilah yang sering saya katakan bahwa ruhani itu di depan akal. Jadi akal itu di belakang, ruhani di depan akal. Tapi kalau ini gitu kan, akal dulu ini berkehendak, ini akan mengatur strateginya bagaimana supaya terjadinya, gitu kan. Tapi kalau ini sudah nyuruh, dipilih sama jiwa, oke saya melaksanakan. Tapi begitu nanti akal menolak, gak mungkin bisa dilaksanakan, itu mustahil. Tapi tetap ini harus dikerjakan aja dulu. Nanti timbullah resultante dua gaya syariat dan hakikat, dan akan dimenangkan. Yang jelas ini dilaksanakan saja, gak usah pakai akal, yaitu tetap dilakukan perbuatannya. Ini yang pertama. Ini yang didahulukan. Kedua baru ini. Dan diupayakan. Terlepas hasilnya bukan urusan kita. Kita hanya bisa menjolok rahmat dan ridhonya. Kita hanya bisa berupaya. Kita hanya bisa mengerjakan saja. Masalah hasil bukan urusan kita. Yang penting kita sudah berupaya, sudah maksimal berupaya. Nah, nanti di situ akan ada buahnya, akan ada penyempurnaan dari situ. Seperti itu. Sehingga disinilah pembedanya bagi orang yang telah baiat itu, yang sudah beradaptasi itu, nanti orang itu akan mengenali vibrasi dan resonansi dari sini. Disinilah timbul pilihan, apakah mau dilaksanakan atau tidak. Biasanya di sini bentrok kalau ada perintah dari sini, akal bentrok gitu kan. Tapi rumusnya ini harus didahulukan, sehingga maju saja. Seperti saya sering bilang, setelah baiat itu, pada saat kita mau baiat, kita kena akal. Begitu setelah baiat, kita harus menghilangkan akal. Maksudnya bukan menghilangkan akal, menomorduakan akal. Tetap ini yang dinomorsatukan, ruhani yang dikedepankan. Ini yang menuntun, bukan ini yang menuntun. Ruhani yang menuntun, bukan akal yang menuntun. Maju saja. Masalah hasilnya bukan urusan kita, yang penting kita sudah berupaya. Gitu. Disinilah orang yang senantiasa beserta dengan ini, mengikuti ini, inilah jadi manusia yang celupan Tuhan, yang bertakwa itu di sini. Dia senantiasa beserta dengan ini. Apa yang menjadi penglihatannya bukan penglihatanku, langkah kakinya bukan langkah kakiku, bukan langkah kakinya melainkan langkah kakiku. Barang siapa orang yang telah beserta dengan aku, dan bla 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 seterusnya. Inilah kesertaan manusia takwa itu. Ketika dirinya beserta dengan Sang Maha Ruhani, melalui apa? Ruhaninya.
Tapi ini tidak akan mungkin terjadi sebelum kita bertemu dengan pembawa wasilahnya dulu. Ada ruhani yang utusan, ada wasilah yang bisa mengajarkan kita bagaimana kita bisa memasuki ke sini dulu, bisa berkenalan ke sini dulu sampai kita mengenal. Gitu. Jadi ini kiasnya, ini yang kesini orang yang sudah baiat. Cuman ya tetap ini omong kosong, harus praktek. Tidak bisa diolah sama akal, dikira-kira sama akal, tapi sebenarnya ilmiah. Kalau sudah dilaksanakan masuk akal. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ini hanya murni sharing, berbagi. Semoga bisa bermanfaat, semoga terjolok rahmat dan ridhonya. Semoga dengan adanya video-video yang kami sampaikan bisa menjadi penambahan ilmu buat teman-teman, saudara-saudara yang mau belajar di ilmu thariqah, mau belajar beradaptasi. Mungkin itu sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.